Dia diundang Cina gitu. Dia diundang Cina, beda dengan dia punya agenda ke Jepang gitu berikutnya. Itu mah agendanya. Tapi kalau ke Cina itu diundang. Diundang ini pasti bukan atas dasar tidak sepengetahuannya Jokowi. Dia kan Menteri Pertahanan, menterinya Jokowi. Berarti gitu kan kalau saya melihat itu ada deal dan ada ancaman gitu. Ini bisa berapa persen hubungan Jokowi dan Cina, atau Cina membackup Jokowi menurut Kang Rizal? 70-30. 70-30. Karena bukan 70-30, maksudnya 70%. 70% Cina. Oke. Gitu kan. Oke. Jokowi terkooptasi 30%. Hanya punya modal 30% itu untuk kemandiriannya. Prabowo Jokowi dulu dah. Ya, Prabowo Jokowi. Ya, Prabowo Jokowi saya kira tergantung kekuatan dari desakan gitu publik itu yang selama ini juga kritis dan sudah mengepung istana lah gitu kan melalui kritik-kritik terhadap perilaku rezim. Nah, kalau itu kuat sampai Jokowi makzul gitu. Saya kira Prabowo akan melepas dengan sendirinya gitu. Tapi kalau misalnya Jokowi sampai akhir masa jabatannya masih punya backup termasuk backup global Cina misalnya gitu kan memproteksi, saya kira Prabowo nggak akan berani gitu melepas Jokowi. Gitu. Jadi sangat tergantung pada fluktuasi politiknya gitu, Bang Refli kalau menurut saya gitu. Jadi sejak kemarin dibawa Prabowo lah tanda kutip ke Cina, itu juga dalam rangka proteksi Jokowi gitu. Jokowi ini kan dengan Xi Jinping udah sangat dekat gitu, sudah jadi saudara gitu. Big brother gitu kan. Indonesia dan Cina sudah two country twin parks gitu kan, sudah dua negara satu taman kan, taman kembar. Jadi itu kan teruskan loh oleh Prabowo gitu kan. Nah selama ikatannya masih kuat, saya kira Prabowo nggak akan berani menurut saya ya untuk melepas begitu saja, apalagi juga anaknya Jokowi Gibran ini kan dimintanya oleh Prabowo gitu. Tapi kalau misalnya tadi desakannya kuat dan semakin rontok gitu kan cengkeramannya Jokowi, dan Cina juga mungkin tidak lagi punya kekuatan penuh gitu kan terhadap Jokowi gitu kan, merasa Jokowi buang aja lah gitu, maka nggak jadi penting. Mungkin di sini Prabowo bisa berubah gitu dan dia akan melepas karena dia juga akan berpikir pragmatis. Dengan Prabowo kan selama ini juga memikirkan dirinya sendiri gitu dan keamanannya sendiri gitu kan, bahkan kadang-kadang komitmen terhadap kebersamaan bisa dilepas dulu gitu kan untuk keamanannya sendiri, seperti maunya menjadi menteri kabinetnya Jokowi. Saya kira banyak yang mengkritik gitu kan, para pendukung-pendukung awalnya. Nah, seperti itu, kayak karakter seperti itu, safety first gitu. Itu akan terjadi dalam proses politik ke depan gitu. Tapi itu berisiko juga misalnya karena ada aspek-aspek hukum seperti Prabowo berpaket dengan Gibran. Kalau misalnya Jokowi rontok, kemudian Gibran juga dimasalahkan aspek-aspek hukumnya, cacat demokrasinya dan cacat konstitusi gitu kan. Itu
bisa mempengaruhi terhadap statusnya Prabowo. Jadi memang tidak bisa digambarkan sekarang. Makanya uji nyali Prabowo gitu, terhadap peristiwa-peristiwa politik yang ada, termasuk tuntutan soal misalnya pembunuhan 6 syuhada gitu kan, yang itu adalah pendukung Prabowo. Punya nggak nyalinya dia untuk nanti membongkar lagi? Kira itu juga nanti safety first-nya Prabowo. Dia mau mengamankan diri nggak? Atau memang dia mau tetap berada di poros ikut membiarkan gitu kan kezaliman pembantaian 6 syuhada itu. Begitu juga dengan kasus 2122 di Bawaslu, dan juga tewasnya 800 petugas yang dibiarkan begitu saja, padahal itu adalah bagian dari penzaliman Prabowo oleh Jokowi. Cukup Kang, yang ini ada lagi nggak yang mau ditambahkan soal hubungan Prabowo dan Jokowi? Ada yang belum dibahas tadi. Bagaimana seharusnya Prabowo? Ya, Prabowo seharusnya tadi kata uji nyali itu gitu kan. Jadi soal misalnya dia di backup oleh TNI atau Purnawirawan. Purnawirawan atau TNI ini peka terhadap PKI. Kan gitu. Sementara Jokowi mengambil keputusan ada Kepres 1722 gitu kan, ada Inpres 2 atau 3 2023, ada Kepres 4 gitu kan, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban yang korbannya itu PKI gitu dan keturunannya. Nah, bisa nggak Prabowo gitu kan mencabut Kepres ini, mencabut Inpres ini sebagai seorang presiden kan gitu? Itu bentuk perlawanan terhadap Jokowi itu atas putusan awalnya. Nah, kalau itu mampu berarti itu ada lolos uji nyali bidang itu gitu, bidang kan, ideologi itu. Kemudian juga mencabut misalnya Kepres yang berhubungan dengan penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila gitu kan. Kalau itu bukan kemauan Jokowi, itu kemauan Megawati. Ya, artinya kan Kepres. Iya. Artinya tetap didasarkan pada keputusan presiden. Yang waktu itu ya Jokowi kan petugas partai gitu kan, jadi sama satu kesatuan gitu. Itu kan aspek ideologi. Gitu. Jadi menurut saya Bang Refli di sini juga uji nyalinya gitu. Ya, tapi misalnya Kang ya, kalau seandainya kan Kang Rizal mengatakan Jokowi itu gak akan kuat lagi kalau tidak di backup Cina. Kan begitu ya? Ya. Oke, pendapatnya itu karena itu walaupun dia tidak berkuasa lagi sepanjang di backup Cina, maka dia masih akan kuat. Ya. Karena di belakangnya berarti negara kuat seperti China dan oligarki mungkin begitu. Oligarki karena di Tapi sini. apa iya tidak akan berubah ketika dia tidak lagi berkuasa? Ngapain misalnya China membackup orang yang tidak berkuasa? Ya itu. Atau oligarki membackup orang tidak berkuasa? Ya makanya sebelum Prabowo ditetapkan oleh KPU gitu kan sebagai dalam putusan MK, gugatan MK ditetapkan sebagai presiden menang lah gitu kan dari gugatannya, dia ke Cina dulu gitu. Jadi sebetulnya sudah ada semacam peralihan, kalau menurut saya ini Bang Refli, peralihan. Saya bisa selesai gitu. Dia kan. ke Cina atau dia diundang Cina? Dia diundang Cina. Gitu. Dia diundang Cina, beda dengan dia punya agenda ke Jepang. Gitu berikutnya. Itu mah agendanya. Tapi kalau ke Cina itu diundang. Diundang ini pasti bukan atas dasar tidak sepengetahuannya Jokowi. Dia kan Menteri Pertahanan, menterinya Jokowi. Berarti gitu kan kalau saya melihat itu ada deal dan ada ancaman gitu. Ini bisa MK mau memutuskan ini gitu. Jadi sampai segitu ya. Ya saya sih juga menengarai begitu. Tapi begitu kuatnya Cina bisa mengintervensi MK. Artinya kalau misalnya lo tidak punya komitmen sama gua, lo awas loh, MK lo bisa kalah gitu, bisa sampai begitu? Bisa, karena
kan MK itu kan masih ada Jokowinya. Sementara Jokowinya itu Cina. Itu jadi melalui tidak langsung ke MK. Melalui Jokowi gitu kan. Karena MK juga kan terkooptasi gitu kan, sehingga putusan-putusannya aneh sejak awal kan. Soal 90 itu masa dissenting dan concurring bisa beda. Kalau menurut saya itu Bang Refli bukan dissenting sama concurring, putusan sama concurring bisa beda. Ya artinya kalau dissenting memang beda, maksudnya putusan sama concurring itu sebenarnya kalau kayak yang disebut concurring itu kan untuk putusan sama, alasan berbeda. Tapi sebetulnya dasar pertimbangannya concurring itu harusnya sama dengan yang dissenting. I know. Jadi itu, harusnya dissenting, concurring itu harusnya dissenting gitu. Harusnya dissenting yang concurring bukan gitu concurring kan. Gitu. Artinya harusnya dissenting harusnya gitu. Harusnya nolak juga dia. Harusnya nolak. Jadi 6-3. Tapi kenapa kok 3 bisa menang terhadap 6? Itu kan faktor Jokowi karena ada Anwar Usman. Kang, kalau pakai skala meter ya, misalnya 0 sama sekali tidak ada hubungannya, 100 hubungannya penuh. Berapa persen hubungan Jokowi dan Cina, atau Cina membackup Jokowi menurut Kang Rizal? 70-30. 70-30. Karena bukan 70-30, maksudnya 70%. 70% Cina. Oke. Gitu kan. Jokowi terkooptasi 30%. Hanya punya modal 30% itu untuk kemandiriannya. Berarti 70 di China ya. Tadi juga ada bilang kasus Vina, tapi apakah Kang Rizal tertarik? Tapi Muhammadiyah dulu lah ya. Muhammadiyah dan menteri dari Muhammadiyah. Saya senang mengkritik Muhammadiyah ini karena orangnya nggak baperan. Ya, beda sama organisasi lainnya ini ya. Karena saya juga cinta Muhammadiyah walaupun saya secara formal tidak Muhammadiyah, tidak organisasi apapun. Banyak orang yang tiba-tiba ketika dia masuk dalam pemerintahan kok seperti tidak sesuai lagi dengan garis organisasi tersebut. Bahkan sepertinya lebih terserap pada kekuasaan. Nah, dalam konteks ini Muhadjir Effendi yang dikritik sini ya. Ini orang Muhammadiyah kita titipkan, bukan kita ya, Kang Rizal dan teman-teman Muhammadiyah titipkan ke istana supaya berbuat bagi kemaslahatan umat. Tapi ternyata malah jadi centengnya istana saja dengan naikkan UKT dan lain sebagainya. Komentar termasuk tadi teman kita itu ya, yang selama pemilu mengkritik Jokowi, tapi begitu dia ajak yang ono, loyal katanya, ikut juga. Sekarang juga lah, mungkin harap-harap cemas sekarang. Ini jabatan apa lagi yang saya akan dapatkan gitu kan? Silakan. Memang. Saya kalau melihat begitu putus asa juga nih. Ini kayaknya seorang baik apapun nggak bisa diinikan. Karena faktor lingkungan, kata orang Jerman kan, sosiale Gebundenheit gitu kan. Lingkungan sosial itu mengikat gitu. Rezim ini rezim yang berwarna seperti itu, menghalalkan segala cara, misalnya rezim. Kita masuk ingin memperbaiki 1 atau 2 orang, nggak akan kuat gitu menghadapi iklim yang ada di situ. Makanya mau mengubah atau diubah gitu. Oleh karena itu secara pribadi saya mengkritisi juga gitu kan sikap-sikap Pak Muhadjir walaupun sama Muhammadiyah gitu. Malah kalau kita tarik mungkin perlu dikritisi gitu hitoh perjuangan Muhammadiyah pada kader-kadernya. Kadang-kadang pada waktu kader gitu kan dia punya kekuatan berprinsip pada hitoh perjuangan Muhammadiyah. Tapi begitu naik ke jadi pemimpin misalnya, apalagi jadi tokoh gitu. Karena proses kan begitu, anggota, kader, pemimpin, figur atau tokoh. Nah, ketika misalnya dia menjadi kader saja nih, persyarikatan di Muhammadiyahnya itu tercelup habis. Begitu nanti menjadi kader umat mungkin bisa bergeser. Begitu jadi nanti kader atau pemimpin bangsa bisa berubah lagi. Itu karena tadi ada iklim yang bisa mengikat. Menurut saya mah
disitulah pentingnya kalau dalam bahasa agama ya ruhul jihad dan dasar perjuangannya apa sih gitu. Apa sekedar tadi cari jabatan, cari posisi, loyal sama seseorang yang kebetulan menjabat. Seseorang yang menjabat, loyal kepada partai, loyal pada oligarkinya gitu kan, seperti itu saya kira jadi pragmatis karena memang iklim yang dibangun oleh rezim Jokowi itu pragmatisme gitu sehingga memberi pengaruh terhadap person. Berhasil kalau di situ ya. Berhasil, kalau saya berhasil. Ini ada juga yang bilang bagaimana dengan tambang ya, sebagai kader Muhammadiyah, apakah Kang Rizal setuju? Oh, saya kan sudah nolak dari awal berapa kali tulisan itu menyatakan hati-hati dengan fall trap gitu kan. Ini ada jurang jebakan gitu dari soal tambang ini, pemberian tambang ini gitu kan. Ada beberapa alasan lah gitu kan, seperti misalnya memang organisasi keagamaan ini kan yang biasa amar ma'ruf nahi munkar, sementara ruang tambang itu ruang mafia gitu kan, ruang yang banyak kemungkarannya, sehingga nanti kalau kita ikut di dalamnya keluh lidah gitu kan untuk beramar ma'ruf nahi munkar lagi gitu. Atau juga jebakan misalnya itu kan tambang itu banyak yang ilegal gitu, yang ilegal diproteksi oleh pejabat dan aparat gitu, sementara kita masuk di situ, jadi terjadi konflik kepentingan nanti gitu kan. Begitu masuk sudah berhadapan dengan penambang ilegal yang diproteksi oleh aparat dan pejabat, DPR juga misalnya, itu trapnya gitu. Itu termasuk trap yang harus diwaspadai gitu. Makanya dorongannya tolak organisasi keagamaan biar fokus kepada aspek keagamaan dan bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan tambang. Apalagi Muhammadiyah pernah melakukan apa yang disebut dengan jihad konstitusi. Jihad konstitusi itu masuk ke ruang aspek pertambangan juga, bahwa tambang itu menjadi tidak lagi sesuai dengan konstitusi gitu kan, tidak dikuasai oleh negara, menjadi privat gitu. Nah, itu dikritisi oleh Muhammadiyah sebagai institusi gitu. Jadi kalau sekarang kita menolak pemberian tambang, konsisten namanya. Oke. Ini saya baca-baca komentar saudara sekalian, kok malah mereka berjodoh di antara mereka. mereka saling mengucapkan apa gitu ya. Mau kawan, mau kawin, aduh ini. Tolong ya saudara sekalian, kalau urusan private jangan di lapak orang ya. Ini urusan private di lapak orang ya. Kang Rizal, kalau kasus Vina gimana? Vina sebagai fenomena hukum ya. Sekarang kan sedang dalam pra peradilan gitu kan, dengan salah tangkap gitu kan, orang yang diperkirakan sama ya Polda menganggap itu gitu kan, tapi yang bersangkutan tidak, ya kita buktikan saja, misalnya salah satunya alibi kan, pada tanggal sekian saat terjadi peristiwa saya ada di Bandung kan, itu yang dibuktikan kan, bukan di Cirebon. Kalau itu terbukti saja selesai dengan alibi itu. Nah, itulah proses peradilan. Gitu. Tapi sebenarnya bukan soal itunya, Kang. Yang orang ingin tanya adalah soal hal-hal yang sifatnya konspiratif dari penegak hukum. Ya. Yang selama ini kan sering sekali ada kasus-kasus tertentu justru masalahnya di penegak hukumnya. Bukan masalahnya di kelemahan misalnya penyelidikan atau penyidikan. Mereka udah paham, udah tahu, tapi barangkali karena ada orang besar, karena ada... Ya itu. Jadi saya kira setuju itu bahwa kultur gitu kan aparat penegak hukum sekarang memang juga bisa bernuansa konspiratif gitu. Kalau saya melihat contohnya ini bisa dibandingkan dengan kasus kilometer 50. Kilometer 50 itu kan yang tersangkanya itu polisi gitu. Memang dinyatakan dia melakukan gitu kan. Tapi kemudian bisa bebas karena ada keterpaksaan misalnya, ada unsur gitu pemaafnya. Kan. Unsur pemaafnya gitu. Tapi masalahnya
Kang Rizal yakin memang dia pelakunya? Tidak. Oh, tidak. Atau dia bagian. Oh, dia pelaku tetapi dia cuman pelaku lapangan. Cuman pelaku lapangan. Sebab itu kan bukan mastermind gitu. Itu kan sudah dihubungkan juga dengan Satgasusnya Sambo. Iya. Gitu. Jadi itu konspirasinya di situ. Termasuk Sambo itu kan sering membebaskan karena dia itu Kadif Propam gitu kan. Jadi dia punya kepedulian terhadap sesama petugas. Dia harus bebaskan gitu. Nah, itu konspirasinya gitu. Nah, kasus Vina pendekatan gitu nampaknya ini Bang Refli. Saya lihat. Ini ada katanya sudah dibebaskan di pra peradilan si ini ya. Kan barusan telah diputuskan di sidang pra peradilan. Telat info nih, nggak cuma telat mikir, telat info juga nih ya yang gue. Ya ini tadi biro jodohnya itu ya. Jadi mereka ber-WA di antara mereka tapi dilapak orang. Tapi konon katanya sudah dibebaskan. Tapi nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Kang Rizal, apalagi yang mau di-share mumpung di sini Kang? Silakan Kang. Yang hukum gantung ini gitu. Hukum gantung. Koruptor itu hukum gantung. Oke, silakan. Ya. Ya. Awalnya itu hanya gitu. Ya, ini sudah sampai ke tingkat perlu shock terapi gitu kan. Hanya perlu ada hukuman yang lebih keras gitu kan dalam bentuk model pelaksanaan hukuman mati seperti itu yang awalnya ditembak. Gitu. Tapi lama-lama lihat lagi bongkar-bongkar di KUHP juga ada. Gitu tentang hukuman gantung pasal 11 gitu bahwa hukuman gantung itu salah bentuk pelaksanaan KUHP lama. KUHP yang lama. Yang baru ada nggak? Nah, nggak tahu yang baru. Iya. Yang baru nggak akan ada. Oke, terus nggak akan ada karena dia sudah semacam dihapus otomatis katanya oleh Undang-Undang Nomor 2 PNPS 64 gitu yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati tembak. Itu cuman di situ dia tidak menghapuskan dan tidak mencabut tentang pasal 11 KUHP itu. Jadi nggak bisa otomatis hukum gantung digantikan. Bisa saja tafsir hukum, makanya ini menjadi kajian para yuris dan juga para akademisi bidang hukum gitu kan, bisa saja menjadi kumulatif atau alternatif gitu bentuk pelaksanaan hukuman mati. Artinya ada basis hukumnya gitu mengenai kalau kita sebut koruptor hukum gantung gitu. Jadi bukan hanya sekedar celetukan semata kekesalan kita gitu. Semua ada dasar gitu. Dan korupsi itu kan hukumannya bisa paling rendah sekarang malah 2 tahun gitu kan. Kemudian 20 tahun seumur hidup mati gitu. Nah, mati ini belum pernah ada dalam prakteknya. Dulu pernah ada tetapi kemudian dianulir yang Otto Iskandar Dinata dulu. Iya. Pernah di tingkat pertama hukuman itu, mati tapi dianulir ya. Jadi kalau saya tuntutan jaksa memang ada ya hukuman mati ya. Nah, tidak ada lah sampai kepada inkrah. Yang gitu sampai kan. inkrah nggak ada. Sampai gitu. tingkat pertama doang. Nah, justru ini sekarang lompat lah gitu kepada bentuknya yang lebih memberi efek jerak gitu. Karena sudah menjadi membudaya korupsi ini gitu kan. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah di bawah gitu. Jadi seperti itu mungkin. Kang, tapi ada satu soal. Akang percaya kalau Prabowo bisa dan mau memberantas korupsi? Kalau menurut saya enggak. Lalu ngapain bilang penerapan hukum gantung kalau kita nggak percaya? Nah itu makanya perlu dikaji dulu oleh para yuris. Kan mulainya dari opini gitu kan, diskusi akademik gitu, kemudian sampai kepada tekanan politik. Akhirnya ya kalau nggak mau ya bukan hanya soal mau menerapkan hukuman dalam konteks korupsi saja. Kasus-kasus lain masih banyak yang menyebabkan Prabowo harus berhenti.
Kan begitu. Jadi sebetulnya banyak tabungan yang lain. Salah satu uji nyalinya, kan uji nyali nih gitu. Salah satu uji nyalinya ya ini mampu nggak berantas korupsi atau mulai dengan mengeksekusi maksimal ancaman hukumannya dari koruptor itu misalnya. Itu kan uji nyali aja walaupun kita pesimis, tapi kan nggak boleh putus asa dalam perjuangan mah untuk terus menerus memberikan input gitu kan. Nah, dan input bukan hanya untuk dia langsung, tadi untuk lingkungan juga, Bang Refli. Kira-kira misalnya ya food estate misalnya atau pembelian pesawat bekas, Itu kan korupsi juga. ada aroma korupsinya. Ada dogan. Itu Nah, makanya kalau begitu kan nggak mungkin dong Prabowo bisa melakukan pemberantasan korupsi. ya iya, itu makanya uji nyalinya itu benar enggak dia itu adalah orang yang seperti banyak teman-teman harapkan gitu. Enggak, nanti kalau Prabowo sudah dilantik dia akan menunjukkan nasionalismenya, dia akan menunjukkan keprajuritannya. Tapi kita kan juga menyatakan belum tentu gitu. Seperti kemarin ada juga ungkapan di forum kita jangan hanya suuzon dong, husnuzon katanya kepada Prabowo. Karena Prabowo juga begini. Ya biarlah faksinya kita bagi aja deh. Ada faksi husnuzon, ada faksi suuzon. Biarlah saya mewakili faksi suuzon. Bilang gitu kan. Kata dia kan sesama muslim gak boleh suuzon misalnya kan. Iya, tapi ini konteks politik. Politik itu siasah. Itu banyak siasatnya. Gitu kan. Ini bukan hubungan persaudaraan biasa sesama muslim sehingga nggak boleh suudzon, malah harus berlaku begini, suudzon dulu baru dibuktikan sebaliknya. Tidak boleh dong politisasi agama. Oh, Kaisang sholat Jumat terus sekarang. Dia udah rajin sholat Jumat di lapangan dia, di mana-mana dia keliling sholat Jumatnya. Iya. Kira-kira itu ada kaitannya dengan pilkada enggak ya kan? Udahlah, kita kan kadang-kadang dibohong-bohongi juga ya. Dibilang ada lagi ya. Nih ada lagi ya, legalkan korupsi, bersih dah. Jadi kalau Indonesia mau bersih ada legalkan korupsi ya. Kemudian coba kita lihat lagi. Tenang, apa lagi ya? Refli Harun, apakah Muhammadiyah menerapkan kebijakan kampus merdeka? Menurut saya ini sangat liberal karena ikut internasional bisa dikonversi sampai ini kita nanti aja ya. Ini terlalu spesifik karena bukan bidang Bang Rizal juga ini. Kemudian apa lagi ya? Kasus KM50 kebongkar, entar rentetan kasus lainnya pasti kesangkut pula, insya Allah. Ini harapan ya. Harapan. Kemudian hati-hati kalau mengkritik Jokowi, Bapak bisa diintelin bias TNI seperti Pak RH. Aduh, nggak benar juga ini ya. Saya ingin tanya ya, sebenarnya Bang Rizal kelihatannya apa istilahnya ya, ragu ya, atau ambivalen mendua terhadap rezim yang baru. Kalau rezim yang lama ya sudahlah. Saya sudah menangkap bahwa give up kita. Kita pengen Jokowi bisa dimakzulkan. Kalau tidak ya dia nanti diadili. Tapi terhadap rezim yang baru, terhadap Prabowo, enggak juga. Walaupun tadi ya kan kelihatannya seuzon misalnya. Kemudian apapun, tetap aja Bang Rizal mengatakan uji nyali, kita kasih kesempatan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya Bang Rizal nih mau percaya tapi tidak percaya, atau tidak percaya tapi mau percaya. Silakan. Enggak, kalau saya mah enggak sebetulnya gitu ya. Itu hanya untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Prabowo. Ya ini loh indikator uji nyalinya gitu. Gitu. Jadi bukan berarti percaya. Kalau dari cara menjadinya saja itu sudah cacat itu. Bagaimana bisa bergandeng dengan Gibran gitu. Jadi produknya saja udah produk yang cacat demokrasi, cacat konstitusi gitu. Jadi ini bawaan akan penilaian panjang itu. Kemudian dari segi karakter gitu, karakter
selama ini bagaimana memperlakukan para pendukung yang setianya gitu kan, sehingga nggak bisa dipercaya. Jadi kalau menurut saya mah itu gitu, nggak mungkin gitu. Tidak ambivalen ya? Insya Allah enggak, karena tadi berbasis tadi suudzon itu dalam pengertian gitu kan, nggak percaya sebenarnya gitu. Jadi saya make it clear ya, Bang Kang Rizal sudah selesai tidak percaya dan Prabowo. Tapi bagi orang yang masih mau mempercayanya, ini loh indikator uji nyalinya. Iya. Kalau ini yang dikerjakan, yang saya yakin nggak mungkin. Iya, yang gitu. Kalau ini dikerjakan, saya bisa berubah kan begitu. Tapi itu nggak mungkin, yakin. Nggak mungkin. Nah, karena itu sobat era sekalian dan juga untuk Pak Prabowo sekalian ya buktikan saja, ya kan, bahwa Anda memang satu mau berantas korupsi, kedua mau menegakkan hukum, ya kan, ya dimulai uji nyalinya kalau berantas korupsi tadi hukum gantung gitu ya. Atau janganlah hukum gantung. Hukuman mati aja dulu. Bukan, kalau soal hukuman mati kan orang lain kan, polisi pengadilan. Tapi usut kasus apa misalnya? Ya sebenarnya kalau kasus kilometer 50. Kalau HAM itu, HAM KM 50. Itu sudah ada novum loh. Enggak, kalau itu kalau itu untuk kasus HAM. Untuk kasus korupsi, keluarga Jokowi, korupsi Jokowi. Nepotisme. Ya, maksudnya yang diadukan yang diadukan oleh Ubaidillah Badrun itu kan misalnya. Ya, itu kan keluarga udah ada ke KPK ya, udah proses. Kan SYL malah sekarang juga udah bilang gitu kan, bahwa dia juga menyalurkan dananya sampai ke Jokowi. Gitu kan, itu harusnya dikejar gitu kan. Kalau korupsi, kemudian 6 menteri korupsi. Kalau 6 menteri itu suatu fenomena yang menarik. 6 menteri itu siapa yang bilang? Itu kan Idrus Marham. Diduga. Udah diputus itu. Diputus, ya. 6 dan 1 wamen. Kaitannya apa? Ya selama Jokowi memerintah itu menterinya kan korupsi. Ya enggak, kaitannya untuk uji nyali apa tadi? Untuk uji nyali. Ya artinya itu menteri gitu kan. Tentu menteri sendiri kan ada gambaran sekarang ini kan ada penyanderaan. Bahkan katakan korupsi itu adalah sesuatu yang dibiarkan. Kemudian dijadikan bahan penyanderaan. Iya, tapi maksud kaitan uji nyali spesifiknya tadi kasus apa yang mau dibongkar? Kalau KM 50, HAM jelas KM 50. Atau menteri-menteri Jokowi yang ditengarai, cari contoh kasus tuh, ada menteri koordinator, ada menteri apa gitu yang konon katanya soal minyak goreng, soal hutan, soal impor daging, soal apa gitu. Ya itu yang sekarang aja yang paling aktual. Yang SYL ini. Gitu kan ya, karena SYL sudah bilang bahwa dia juga dananya ke partai, ke ketum partai termasuk ke Jokowi. Kejar aja itu. Itu kalau memang ada kemauan politik. Bagaimana kata Robert Gunawan, korupsi bansos nih ada juga nih. Korupsi bansos. Iya. Oh iya pasti. Bansos yang kemarin dibagikan presiden ya. Itu bisa juga ada hubungan dengan presiden ya. Oke. Betul. Ya Kang Rizal, kita tidak serasa sudah 1 jam lagi ya. Mungkin closing statement. Tapi kalau untuk bagian closing statement ini, saya perkirakan Kang Rizal, saya persilahkan Kang Rizal untuk mengeksplor lagi apa-apa yang belum disampaikan, dan jangan sampai nanti saat pulang dari sini mengatakan, saya belum menyampaikan ini karena dipotong sana potong sini. Nah, karena itu silakan sampaikan. Saya mau duduk-duduk, setelah selesai baru saya akan tutup. Silakan Kang Rizal. Ya soal IKN nampaknya ini. Ya, IKN ini segera dihentikan karena sudah banyak analisis bahwa itu proyek yang tidak rasional, itu malah bernuansa sekedar memenuhi keinginan Jokowi sendiri gitu. Artinya satu pemborosan lah. Sekarang sudah sampai ke angka 70 triliun lebih kan untuk bisa membangun itu APBN. Tadinya APBN itu hanya pendamping saja, tapi investasi termasuk investasi asing yang utama
gitu. Tapi ternyata sekarang APBN, hampir APBN semua gitu kan yang digunakan untuk itu. Maka tanda-tanda bahwa itu memang tidak mungkin bisa diselesaikan gitu. Jadi batalkan IKN. Kemudian juga ya kembalikan lagi Jakarta, karena Jakarta itu punya akar kesejarahan perjuangan gitu, berbeda dengan Penajam yang menjadi IKN baru gitu. Jadi Jakarta ini nggak bisa begitu saja ditinggalkan gitu, apalagi ini dengan ketergesa-gesaan sampai ke mencabut statusnya gitu kan sebagai dalam undang-undang DKJ itu gitu. Jadi perjuangan kita adalah sekarang ya bagaimana merebut kembali Jakarta sebagai ibu kota gitu. Kemudian juga menekan untuk pembatalan IKN dan usut atau audit gitu kan oleh BPK tentang penggunaan dana IKN, dan KPK sudah mulai bergerak untuk terciumnya bau korupsi atas pembangunan di Penajam Kalimantan Timur itu. Yang lain Kang, yang menjadi concern Kang Rizal lagi? Ya soal sinkretisme agama juga ya, itu salam Pancasila. MUI kita dukung gitu karena dia telah mengharamkan gitu kan, telah mengharamkan salam lintas agama. Saya kira pemerintah seperti mau mensosialisasikan itu, tapi dari segi aspek keagamaan khususnya Islam, MUI sudah mengharamkan. Jadi sebagai umat Islam kita support, kita dukung gitu kan fatwa MUI itu, karena itu cara politik agama. Politik agama itu maksudnya kebijakan politik mengenai keagamaan di kita ini sinkretis, bahkan cenderung sekularis gitu kan, sekularistik gitu. Jadi itu yang harus dilawan gitu kan oleh umat beragama, khususnya umat Islam yang terus menjadi target gitu kan dalam termasuk isu radikalisme, isu politik identitas gitu kan yang selalu ditujukan kepada umat Islam yang sebenarnya harus mendapat perhatian utama dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan ini. Kalau cukuplah. Oke. Cukuplah. Iya, saudara sekalian, itu tadi dengan Rizal Fadila ya. Mudah-mudahan unek-uneknya sudah tersampaikan di sini secara audio visual. Tapi kalau secara written ya, tertulis, itu sudah sering dia lakukan, dan makanya saya undang beliau jangan hanya menulis tapi juga berkeluh kesah secara langsung, secara audio visual ya. Terima kasih Bang Rizal, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan banyak Rizal Fadila lainnya ya yang berbuat karena dengan dasar keyakinan yang sulit digoyahkan, keyakinan di dalam dirinya bahwa mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim itu adalah jihad yang sesungguhnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.